Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Akui bila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh, Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik, tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita. Sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Boleh tanya sikit, Muhammad? Boleh. Ya, Muhammad, Baik Besar, terima kasih. Fenomena kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. Terima kasih Yang Muhammad Kinabatangan. Saya mengambil pandangan Yang Muhammad Kinabatangan apabila merujuk kepada Indonesia, Tuan Yang Pertua. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Pertua. Tak guna kita mempunyai ekonomi yang berteraskan kepada teknologi, tetapi nasib kedaulatan makanan negara kita tidak capai. Lanjut Mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan, diawali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100.000 hektar. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar. Nah itu sebelum dilaksanakan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi Mas, yaitu pembuatan dermaga Wanam, kemudian pembuatan jalan dari Wanam ke Muting yang rencananya 135 kilo tersebut, untuk memberikan akses jalan ke beberapa distrik maupun kampung-kampung, sekaligus untuk memobilisasi ataupun sebagai sarana transportasi baik peralatan pertanian maupun nanti sampai dengan hasil pertanian Mas. Nah itu rencananya. Biar semuanya harus sekolah yang baik ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mayor foto satu kali ya, Pak. Adik. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.
Ada program ini opening sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, sekarang ini sedang proses tanam ketiga, Mas.
program ini peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Ini kita sedang berada di salah satu lokasi sentra pangan yang menjadi pengembangan Oplah 40.000 hektar. Ini adalah Kampung Telaga Sari yang saat ini sedang bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini luas lahannya ada kurang lebih 1.058 hektar dan sudah tertanam 888 hektar. Dan ini merupakan panen yang ketiga atau panen Oplah. Kalau kita kembali ke belakang, di sini gagal panen. Karena apa? Karena banjir. Tetapi dengan pengembangan optimalisasi lahan, Pak Menteri, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman datang dan melihat potensi Kabupaten Merauke yang luar biasa ini, akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan dan ini membuat semangat petani kembali lagi untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Merauke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocok tani dari tradisional menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang sudah bisa membawa combine, untuk saat ini kita akan panen menggunakan alat combine dan juga sudah bisa membawa traktor untuk mengolah lahan, kemudian kita akan tanam bersama menggunakan rice transplanter. Dan ini merupakan suatu kemajuan di Merauke yang adat istiadatnya cukup kental, tetapi merubah cara pandang untuk menjadi seorang petani milenial melalui pertanian, yaitu dengan menjadikan padi sebagai lumbung pangan di Kabupaten Merauke. Panen hari ini saya kira cukup baik ya. Nanti kalau lihat dari hasil itu sudah naik sekitar 30%, baik luasan maupun hasil setiap hektar ya. Ini saya kira tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual, ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi. Ya. Selain lebih efektif, lebih efisien, ya.